Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Hujan turun rintik-rintik di sore itu, membasahi halaman rumah besar milik keluarga Pramana. Suara tetesan air di atap terdengar pelan, menciptakan suasana yang damai di luar, berbeda dengan kegelisahan yang terasa di dalam rumah. Di ruang keluarga, tampak Ibu Pramana duduk dengan wajah cemas, matanya menatap surat yang baru saja diterimanya. Surat itu berisi pemberitahuan mengenai pilihan perawat baru untuk putri mereka, Naila, yang baru saja pulih dari kecelakaan yang merenggut kebebasannya untuk berjalan. Naila yang dulu ceria dan aktif kini harus bergantung pada bantuan orang lain, dan keluarga Pramana membutuhkan seseorang yang dapat merawatnya dengan penuh perhatian. Pilihan mereka jatuh pada Pak Wira, seorang pria tua yang tinggal sendirian di rumah kecil dekat pinggiran kota. Meskipun sudah lanjut usia, Pak Wira memiliki ketenangan dan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah menikah setelah kehilangan istrinya bertahun-tahun yang lalu. Kehidupan sehari-harinya sederhana, dengan kebiasaan merawat kebun dan memasak untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun hidupnya sepi, Pak Wira selalu merasa bahwa ia memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada orang lain. Ketika surat dari keluarga Pramana datang, Pak Wira merasa ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Hari pertama Pak Wira tiba di rumah Pramana, hujan masih turun dengan lebat. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan, membawa tas tua yang berisi pakaian dan perlengkapan sederhana. Naila sedang duduk di kursi roda di ruang tamu, matanya memandang dengan ragu. Ia belum terbiasa dengan kehadiran orang asing, apalagi seseorang yang akan merawatnya sepanjang waktu. Namun, Pak Wira memberi senyum lembut dan memperkenalkan dirinya dengan suara yang tenang. "Nama saya Wira, Nak. Saya di sini untuk membantu," katanya. Naila hanya mengangguk pelan, namun ada sesuatu dalam diri Pak Wira yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Mungkin, awal yang baru ini tidak akan seburuk yang ia bayangkan. Pak Wira masuk ke kamar Naila dengan hati-hati, membawa sebuah nampan berisi makanan yang sudah disiapkan. Naila, gadis cantik berusia 23 tahun dengan rambut panjang yang tergerai, duduk di tepi tempat tidurnya, wajahnya terlihat tegang. Begitu melihat Pak Wira masuk, ia menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku tidak butuh perawat," ucap Naila dengan suara dingin, seolah tidak ada tempat bagi orang asing dalam hidupnya. "Jangan kira aku akan membiarkanmu merawatku. Aku masih bisa melakukannya sendiri." Pak Wira hanya tersenyum tenang, tidak terburu-buru menjawab. Ia meletakkan nampan di meja kecil dekat tempat tidur Naila dan duduk di kursi sebelahnya, menunggu. Naila terus mengalihkan pandangannya, merasa seolah-olah dirinya telah hilang semua kebebasannya sejak kecelakaan itu. Tak hanya tubuhnya yang lumpuh, tetapi hatinya pun terasa terpenjara. Sebelumnya, ia adalah seorang gadis yang penuh semangat, berkarir di dunia seni, namun semuanya hancur begitu saja dalam sekejap. Kini, ia harus bergantung pada orang lain. "Aku tidak perlu kamu di sini. Pergilah," kata Naila, mencoba mengusir Pak Wira dengan suara yang penuh penolakan. Namun, Pak Wira tetap diam. Ia tahu bahwa ini bukan tentang tugasnya merawat tubuh Naila, tetapi juga untuk merawat luka-luka yang tak terlihat di hatinya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Pak Wira hanya mengangguk dan berkata pelan, "Baik, Nak. Aku di sini jika kamu membutuhkan apa-apa. Aku tidak akan pergi."
ia tidak terburu-buru untuk memaksakan diri. Ia tahu bahwa dengan waktu, Naila akan belajar menerima kehadirannya. Namun, pada saat itu, ia sadar bahwa proses penyembuhan Naila tidak hanya membutuhkan kesabaran, tetapi juga kehadiran yang tak mengenal batas waktu. Hari-hari pertama menjadi ujian kesabaran yang berat bagi Pak Wira. Setiap kali ia mencoba memberikan makanan kepada Naila, gadis itu menolaknya dengan keras. "Aku tidak lapar," katanya dengan suara yang ketus. Bahkan ketika ia mencoba untuk membantunya bergerak dari kursi roda ke tempat tidur, Naila akan menggelengkan kepala dan berkata, "Aku bisa melakukannya sendiri, meskipun aku terjatuh." Pak Wira tidak pernah marah, meskipun ia merasa kesulitan. Baginya, Naila adalah seorang gadis yang sedang berjuang dengan rasa sakit yang dalam, dan ia tidak bisa memaksanya untuk segera sembuh. Pak Wira selalu berusaha keras untuk tidak memberi tekanan pada Naila. Ia tahu bahwa dalam hidupnya, ia telah menghadapi banyak cobaan. Ketika istrinya meninggal, Pak Wira merasa seperti kehilangan separuh dirinya, namun ia belajar untuk menerima kenyataan itu. Begitu pula dengan Naila, meskipun ia penuh kebencian pada takdirnya, suatu saat nanti, ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Setiap pagi, Pak Wira datang dengan segelas susu hangat dan makanan kecil, tidak mengharapkan lebih dari sekedar senyum atau terima kasih. Ia hanya ingin memberi apa yang ia bisa. Namun, meskipun Naila sering menolak bantuan Pak Wira, ada kalanya ia merasa cemas ketika Pak Wira tidak berada di dekatnya. Ia tahu ia tidak akan bisa mengelola semuanya sendiri, tetapi ego dan rasa sakit yang mendalam sering menghalangi dirinya untuk mengakui kelemahannya. Pak Wira selalu sabar menunggunya, tanpa sekalipun mengungkapkan kekesalannya. Ini adalah perjuangan yang tak terlihat, perjuangan untuk mendapatkan kepercayaan Naila dan membantu gadis itu bangkit dari keterpurukannya. Pada suatu malam yang hujan deras, angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun di luar rumah. Pak Wira sedang duduk di ruang tamu, membaca buku, ketika tiba-tiba ia mendengar teriakan nyaring dari arah kamar Naila. Dengan panik, ia berlari menuju kamar gadis itu dan mendapati Naila terjatuh dari kursi rodanya. Tubuhnya tergeletak di lantai, wajahnya tampak ketakutan dan cemas. Pak Wira segera membantunya berdiri, memastikan tidak ada cedera lebih lanjut. "Tidak, Pak Wira, saya takut," ujar Naila dengan suara gemetar, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa sangat rentan, untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Pak Wira membantu Naila kembali duduk di kursi rodanya dengan hati-hati dan menatapnya dengan lembut. "Aku di sini, Nak. Kamu tidak sendirian," katanya, mencoba memberikan ketenangan di tengah kegelapan malam yang mencekam. Naila hanya terdiam, matanya menatap Pak Wira penuh kebingungan dan ketakutan. Ia yang dulu merasa kuat, kini merasa lemah di hadapan kenyataan hidupnya. "Tolong, jangan pergi," ujar Naila perlahan, suara itu hampir seperti bisikan. "Tinggallah di sini sampai saya tidur." Permintaan itu membuat Pak Wira terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, duduk di samping tempat tidur Naila, dan menemani gadis itu hingga terlelap. Malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Naila. Ketakutan dan kesendiriannya akhirnya terkalahkan oleh kehadiran seseorang yang penuh perhatian. Meskipun ia masih enggan untuk sepenuhnya membuka diri, malam itu adalah pertama kalinya Naila merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam kegelapan hidupnya. Pak Wira, dengan kesabarannya, telah menjadi jangkar yang menahan dia di tengah ombak ketakutan yang tak terhindarkan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, hubungan antara Pak Wira dan Naila mulai menunjukkan perubahan yang perlahan tapi pasti. Naila tidak lagi begitu keras menolak bantuan Pak Wira. Ia mulai menerima makanannya, meskipun dengan raut wajah yang masih terlihat enggan. Mereka berbicara lebih banyak, meski dalam percakapan yang masih terasa canggung dan terputus-putus.
Naila mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang hidupnya sebelum kecelakaan, tentang mimpinya yang harus ia tinggalkan, tentang kekecewaan yang ia rasakan terhadap takdir yang datang begitu tiba-tiba. Pak Wira mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata yang penuh pengertian, namun tidak pernah memaksakan diri untuk memberikan solusi. Ia tahu bahwa Naila membutuhkan waktu untuk menyembuhkan, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya yang terluka. Dalam setiap percakapan, Naila merasa sedikit demi sedikit lebih nyaman, lebih membuka diri, meskipun perasaan sakit itu masih menggelora. Ia mulai menyadari bahwa ada seseorang yang peduli padanya, seseorang yang tidak melihat dirinya sebagai beban, tetapi sebagai manusia yang layak untuk dihargai. Suatu sore, saat Pak Wira membantunya ke taman belakang, Naila berkata dengan suara yang lebih lembut, "Terima kasih, Pak Wira. Mungkin saya masih membutuhkan waktu, tapi terima kasih karena sudah tetap di sini." Kata-kata itu membuat Pak Wira tersenyum, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, ia merasa bahwa dinding yang dulu menghalangi Naila dari dunia luar mulai retak, dan itu adalah awal yang baik. Suatu sore yang tenang, saat hujan reda dan sinar matahari mulai menyinari halaman rumah, Naila duduk di kursi rodanya dengan pandangan kosong menatap langit. Pak Wira sedang duduk di sampingnya, menyiram tanaman di dekatnya. Tiba-tiba, Naila memecah kesunyian dengan pertanyaan yang begitu tajam dan dalam, "Apakah aku masih bisa dicintai?" Suaranya terdengar seakan ada beban yang luar biasa di hatinya. Pak Wira terkejut mendengar pertanyaan itu, namun ia segera duduk di samping Naila dan menatap wajahnya yang murung. Naila melanjutkan, "Tunanganku meninggalkanku setelah kecelakaan itu. Ia bilang aku sudah bukan wanita yang sama lagi. Aku merasa tak ada yang akan melihatku lagi seperti dulu." Pak Wira mendengar dengan seksama, perasaan Naila yang terluka begitu jelas terlihat. Dengan lembut, ia meraih tangan Naila dan berkata, "Cinta itu bukan tentang tubuh yang utuh atau sempurna, Nak. Cinta sejati adalah tentang penerimaan, tentang merasakan keberadaan seseorang, bukan sekadar penampilan luar. Dunia ini mungkin bisa sangat keras, tetapi akan selalu ada tempat bagi mereka yang memiliki hati yang tulus, seperti kamu." Kata-kata Pak Wira begitu sederhana, namun penuh makna, dan entah kenapa, Naila merasa sedikit lebih tenang setelah mendengarnya. Pak Wira melanjutkan, "Kamu masih bisa dicintai, bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirimu sendiri. Jangan biarkan kecelakaan ini mencuri kepercayaan dirimu." Naila menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mengalir perlahan. Ada kehangatan dalam kata-kata Pak Wira yang menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Meskipun ia masih merasa cemas dan ragu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya, bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta yang sejati masih bisa datang padanya meski segala sesuatu telah berubah. Hari demi hari, kedekatan antara Pak Wira dan Naila semakin tak terhindarkan. Meskipun keduanya tahu bahwa hubungan mereka hanyalah hubungan perawat dan pasien, kenyataannya tak bisa dielakkan. Naila mulai merasa nyaman di dekat Pak Wira, jauh dari perasaan terisolasi yang dahulu selalu ia rasakan. Ia sering mengajaknya berbicara lebih banyak, menceritakan tentang mimpinya, ketakutannya, dan segala hal yang ia simpan dalam hatinya. Pak Wira selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa penilaian. Ada kehangatan yang tak bisa dipungkiri dalam setiap percakapan mereka. Namun, kedekatan itu mulai menumbuhkan perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Naila mulai melihat Pak Wira bukan hanya sebagai perawat yang setia, tetapi juga sebagai satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Keberadaannya memberi rasa aman, sebuah perlindungan dari dunia yang terasa begitu kejam. Naila merasa bahwa di hadapan Pak Wira, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Dalam keheningan malam, ketika mereka duduk bersama, ia sering merasakan jantungnya berdegup lebih cepat,
entah karena kenyamanan atau karena perasaan lain yang semakin sulit ia pahami. Pak Wira, di sisi lain, juga mulai merasakan adanya keterikatan emosional. Ia tahu bahwa ia tidak boleh terlalu dekat dengan Naila, tetapi perasaan itu datang dengan sendirinya. Ia merasa seperti seorang ayah yang melindungi anaknya, tetapi di dalam hati, ada rasa yang lebih dalam dari sekadar kasih sayang seorang perawat. Ia berusaha keras untuk menahan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk membedakan antara rasa tanggung jawab dan perasaan yang lebih manusiawi. Ada keraguan dalam dirinya, apakah mereka berdua sedang berjalan di jalan yang benar, atau justru terlalu dekat dengan bahaya yang tak terlihat. Suatu malam, saat angin berdesir keras di luar dan hujan mulai turun lagi, Naila memanggil Pak Wira ke kamarnya. Suaranya terdengar lemah dan serak, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Pak Wira segera menuju kamarnya dan mendapati Naila duduk di tempat tidur dengan mata yang merah. "Pak Wira, aku merasa sangat lelah," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku merasa kesepian, seperti tidak ada yang menginginkanku lagi." Pak Wira mendekat dan duduk di sampingnya, mencoba menenangkan Naila dengan kehadirannya. Naila menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan keraguan. "Aku tahu kamu sudah sangat baik padaku, Pak Wira, tapi kadang aku merasa, aku tidak ada artinya bagi siapapun," katanya. Dalam keheningan itu, Pak Wira hanya bisa memandangnya dengan hati yang penuh pengertian. "Aku di sini, Naila," jawabnya pelan. "Aku akan selalu ada untukmu." Namun, kata-kata itu seolah tidak cukup bagi Naila. Dalam kebingungannya, ia mulai merasakan hal lain yang sulit ia ungkapkan. Dalam kesepian dan keputusasaannya, batas antara mereka perlahan mulai runtuh. Naila menatap Pak Wira dengan mata yang penuh gairah yang tidak dapat ia sembunyikan lagi. Ia meraih tangannya, perlahan, seolah meminta lebih dari sekadar dukungan. Pak Wira terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, perasaan yang begitu kuat namun juga berbahaya. Dalam kebingungannya, Naila mendekat dan menyentuh wajah Pak Wira. Saat itu, tak ada lagi jarak antara mereka. Malam itu, segalanya berubah, dan Pak Wira tahu bahwa mereka telah melangkah melewati batas yang tak seharusnya mereka langkahi. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah drastis. Naila yang sebelumnya selalu menjaga jarak, kini lebih terbuka dan perhatian pada Pak Wira. Ia menjadi lebih lembut, lebih manja, dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama pria tua itu. Pak Wira, meskipun merasa kebingungan, tidak bisa menyangkal bahwa ia juga merasakan perubahan dalam dirinya. Namun, semakin lama ia bersama Naila, semakin gelisah hatinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa berlanjut seperti ini. Mereka telah melanggar batas yang seharusnya ada, dan ia merasa kesalahan itu bisa menghancurkan keduanya. Pak Wira mencoba menjaga jarak, namun semakin sulit. Naila mulai menuntut perhatian lebih, tidak hanya sebagai perawat, tetapi juga sebagai seseorang yang lebih dekat dengan hatinya. Setiap malam, ia sering memanggil Pak Wira, meminta untuk ditemani, berbicara, dan terkadang lebih dari itu. Meskipun ia mencoba menahan diri, Pak Wira merasa semakin tak berdaya. Ia takut jika mereka terus melanjutkan hubungan ini, mereka akan terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa lagi dihentikan. Namun, di sisi lain, ia merasa terikat pada Naila dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Konsekuensi dari malam itu begitu nyata, dan Pak Wira tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang terjadi di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka telah melanggar batas, dan meskipun itu membawa kedekatan yang mereka inginkan, keduanya tahu bahwa mereka harus membayar harga dari pilihan mereka. Namun, sejauh mana mereka siap menghadapi kenyataan itu, hanya waktu yang bisa menjawab.
Beberapa minggu setelah malam itu, kehidupan mereka semakin rumit. Naila tampak lebih ceria, namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Suatu pagi, setelah sarapan, Naila duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang serius. Pak Wira yang sedang membersihkan meja, merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Naila menatapnya sejenak, lalu dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Pak Wira, aku hamil." Dunia seakan berhenti berputar bagi Pak Wira. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Apa yang kamu katakan?" tanyanya, hampir tidak percaya. Naila menunduk, tangannya menggenggam erat cemas. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Pak Wira. Aku takut, sangat takut. Tapi aku tahu, kamu perlu tahu." Pak Wira terdiam lama, otaknya berputar, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja diungkapkan Naila. Segalanya telah berubah dalam sekejap. Apa yang dulu hanya sebuah keterikatan emosional, kini menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit, lebih berbahaya, dan tak terduga. Setelah mendengar kenyataan yang mengejutkan itu, kehidupan di rumah Pramana terasa semakin penuh ketegangan. Naila, yang merasa tidak tahan lagi dengan tekanan dan cengkeraman keluarganya, mulai merencanakan sesuatu yang berani. "Pak Wira," katanya dengan suara penuh keyakinan suatu malam, "aku ingin kita pergi dari sini. Memulai hidup baru. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini lagi, di tengah-tengah keluarga yang tidak mengerti aku." Ada semangat dalam suara Naila, seolah-olah ia telah membuat keputusan besar yang sudah lama ia pendam dalam hatinya. Namun, Pak Wira merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Ia tahu betapa berbahayanya bagi mereka untuk melawan keluarga Pramana, terutama Tuan Pramana yang terkenal keras kepala dan sangat melindungi anaknya. Keputusan untuk meninggalkan rumah ini bisa berarti banyak hal, kehilangan kebebasan, kehilangan perlindungan, dan bahkan menghadapi kemarahan dari keluarga yang kuat. Namun, melihat ke mata Naila yang penuh harapan, Pak Wira menyadari bahwa hidup ini adalah tentang memilih antara kebebasan dan ketakutan. Dia harus memilih, tetap tinggal dan terus menyembunyikan perasaannya, atau berani melarikan diri, menempuh jalan yang penuh risiko bersama Naila. Pak Wira menarik napas panjang, matanya menatap keluar jendela kamar mereka. Hujan rintik-rintik di luar membuat suasana semakin berat. Namun, dalam hatinya, ada satu keinginan kuat yang muncul untuk memberi Naila kebahagiaan yang sejatinya ia inginkan. "Jika itu yang kamu inginkan, kita akan pergi bersama-sama," jawab Pak Wira, meskipun hatinya dipenuhi dengan kecemasan akan apa yang mungkin terjadi. Keputusan ini tak akan mudah, tetapi bersama Naila, ia siap menghadapi segala risiko. Malam itu, ketika semua penghuni rumah Pramana tertidur lelap, Naila dan Pak Wira bersiap-siap untuk pergi. Dengan hati-hati, mereka mengemas barang-barang penting mereka, hanya membawa yang diperlukan untuk memulai hidup baru. Naila menatap rumah yang telah menjadi penjara baginya selama berbulan-bulan, merasa sedikit cemas, tetapi lebih banyak merasa lega. Keputusan ini akan membawa mereka menuju kebebasan, bahkan jika itu berarti meninggalkan segalanya. Pak Wira memeriksa pintu belakang dan memastikan tidak ada yang terjaga. Mereka bergerak perlahan, langkah demi langkah, menuju gerbang depan. Malam itu sangat sunyi, hanya terdengar desiran angin yang mengelilingi rumah besar itu. Saat mereka hampir sampai di gerbang, sebuah suara keras terdengar. "Kau pikir kamu bisa melarikan diri begitu saja?" Tuan Pramana berdiri di depan mereka, matanya menyala penuh amarah. Di belakangnya, Nyonya Sari berdiri diam, wajahnya penuh kebingungan. Pak Wira dan Naila terkejut, hampir tidak bisa bernafas. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Tuan Pramana akan mengetahui rencana mereka. Naila menggenggam tangan Pak Wira erat,
merasakan ketakutan yang mendalam, namun juga tekad yang kuat. Pak Wira tahu bahwa sekarang tidak ada jalan mundur. Pertarungan ini harus dihadapi. Tuan Pramana berdiri tegak, matanya penuh kebencian. "Apa yang kalian pikirkan?" bentaknya, suaranya menggelegar di malam yang hening. "Naila, kau anakku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja dengan pria tua ini." Kemarahannya meluap, membuat Naila merasa terpojok. Namun, meskipun rasa takut menyelimutinya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku mencintai Pak Wira, dan aku ingin hidup bersamanya. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan lama itu." Tuan Pramana terdiam sejenak, terkejut oleh kata-kata Naila yang begitu tegas. Di sisi lain, Nyonya Sari, yang sebelumnya tampak tenang, mulai berbicara dengan suara lebih lembut, namun penuh kesedihan. "Naila, kamu adalah anak perempuan kami. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi jika ini adalah keputusanmu, aku tidak bisa memaksa lagi." Nyonya Sari mendekat ke Naila dan menyentuh bahunya dengan lembut. "Jika kamu memilih jalan ini, maka lakukanlah dengan hati yang jelas. Jangan biarkan sesal datang kemudian." Naila menatap ibunya, hatinya dipenuhi rasa sakit. Namun, dia tahu keputusan ini bukan tentang kembali pada kenyamanan, melainkan tentang kebebasan dan cinta yang sejati. Ia mengalihkan pandangannya kepada Pak Wira, yang berdiri dengan tenang di sampingnya, siap untuk melangkah bersama. Tuan Pramana menatap mereka dengan wajah penuh kebencian dan berkata, "Jika kamu pergi, kamu tidak akan pernah diterima lagi di sini." Setelah perdebatan yang memanas, akhirnya Nyonya Sari mengambil keputusan yang mengejutkan. "Aku akan membiarkan kalian pergi," katanya dengan suara pelan, penuh keraguan. "Namun, ingatlah, ini bukanlah jalan yang mudah. Kalian akan hidup dengan pilihan kalian sendiri." Ada keheningan sejenak setelah itu, sebelum Nyonya Sari menambahkan, "Aku harap kalian tahu apa yang kalian lakukan." Tuan Pramana tampak kecewa, wajahnya keras seperti batu. "Jangan harap aku akan memaafkan ini," ucapnya dengan nada dingin. "Kalian berdua akan menjadi bagian dari masa lalu kami." Dengan kata-kata itu, Tuan Pramana berbalik dan pergi, meninggalkan Naila dan Pak Wira di ambang pintu kebebasan yang baru. Naila menggenggam tangan Pak Wira dengan erat, merasakan kebebasan yang baru diraih. Mereka meninggalkan rumah yang telah mengurung mereka selama ini dan berjalan menuju masa depan yang tidak pasti. Setelah meninggalkan rumah Pramana, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa kecil yang jauh dari keramaian kota, tempat mereka bisa memulai hidup baru bersama. Meskipun banyak tantangan yang menanti, mereka tahu bahwa kebebasan ini adalah hasil dari perjuangan mereka. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka mulai stabil di desa kecil itu. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang mereka bangun bersama, dikelilingi oleh alam yang tenang dan damai. Naila yang dulu penuh keraguan kini merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah belajar menerima dirinya dan mencintai kehidupan yang baru ini. Mereka memiliki segala yang mereka butuhkan, meskipun sederhana, namun penuh kebahagiaan. Suatu pagi yang cerah, Naila melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Pak Wira menatap putranya dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. "Ini adalah awal yang baru," katanya pelan, menggenggam tangan Naila erat. Mereka telah melalui banyak rintangan untuk sampai ke sini, tetapi kini, mereka memiliki segalanya, satu sama lain, kebebasan, dan masa depan yang penuh harapan. Naila menatap putranya, matanya penuh kasih sayang. "Kita berhasil, Pak Wira," ujarnya dengan senyuman yang tulus. "Kita berhasil." Dan dalam pelukan satu sama lain, mereka tahu bahwa meskipun perjalanan hidup penuh dengan tantangan, mereka akan selalu bersama untuk menghadapi setiap langkah ke depan.